وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ada syarat taubatan nasuha. Sudah tahu kan? Ada berapa? 4 syaratnya. Nah ini yang harus dilakukan. 1, apa? Mengakui kesalahan. Nah, mengakui kesalahan. Nah di sini mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi taubat itu hakikatnya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan. Kita bertobat kepada Allah, bukan kepada imam atau pengatur, pengurus, bukan. Taubat itu kepada Allah. Ya, keimaman, pengatur sekedar menyaksikan, kemudian membantu, membimbing proses taubatnya jamaah. Sebab pada kenyataannya memang perlu dibantu. Ya. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Ya walaupun tidak harus, tapi perlu dibantu. Kami hakikatnya taubat itu kepada Allah. Jadi mengakui kesalahan kepada Allah. Nah, jadi kalau mau taubat, ya akui apa yang sudah dilakukan. Nggak ditutup-tutupi. Kan kita melakukannya, kita tahu kesalahan kita. Ini yang kita mohonkan pada Allah untuk Allah ampuni. Ya, kita akui kesalahan saya ini, ya Allah, akui kesalahan. Ya kalau kita saksikan pada keimaman atau pengurus, ya kita tulis, karena nanti akan dibantu. Di keimaman itu sudah membantu. Dan itu rahasia, ya, dijaga rahasianya. Kalau minta bantuan itu boleh minta bantuan keimaman untuk menyaksikan, kemudian nanti membimbing. Kalau nggak dibantu, ya banyak yang tidak bisa menjalankan taubatan nasuhanya ini. Umpama sudah nulis, terus nanti pengurusnya menyaksikan, pengurus akan menanya, apa yang kamu lakukan? Apa nggak lebih dari itu? Ini maksudnya untuk mengungkap supaya mengaku, sehingga kepada Allah pun juga mengaku kesalahannya itu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, adapun keimaman sekedar membimbing, menuntun, tujuannya itu. Tapi kalau sendiri, ya belum tentu semua bisa. Sangat kesalahan apa? Membaca istighfar. Yang kedua, baca istighfar. Istighfar yang paling pendek, astagfirullah atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca istighfar, dibaca, diniati betul-betul untuk minta ampun pada Allah. Kemudian yang ketiga, menyesal, kapok, tidak akan mengulangi lagi. Nah ini yang menentukan nasuha dan tidaknya. Ketika bertobat, hatinya harus sengaja mengiktikadkan tidak akan mengulangi kesalahan itu dan merasa menyesal, kapok. Tahu kapok? Kapoknya itu lahir batin, bukan kapok dalam lisan, bukan kapok dalam angan-angan. Tobat tapi masih angan-angan, besok saya tak berbuat lagi. Tapi saat itu hatinya belum betul-betul kapok. Ya, jadi masih perlu proses lagi. Ya. Mungkin sekarang belum sepenuhnya, nanti lagi. Ya itulah. Terus yang keempat, baru menunaikan kafarohnya. Kafarohnya apa? Sedekah atau puasa. Cari kafaroh untuk beramal kebaikan yang bisa menghapus
dosa-dosa tadi. Nah itu 4 syarat, 4 syarat taubatan nasuha. Dan dalam jamaah keimaman mengistihati bagi jamaah-jamaah yang tidak bisa melakukan sendiri, itu diistihati ya supaya disaksikan pada keimaman. Nanti akan dibimbing oleh keimaman, ditunjukkan ini kafarohnya, lalu pengakuannya bagaimana, dibenarkan, baca istighfar, ini kafarohnya. Tujuan keimaman itu maksudnya sekedar membimbing, dan itu sangat rahasia, tidak bisa pada semua orang, tidak terbatas tertentu. Ya, maksudnya membimbing, menemani jamaah tadi agar proses taubatan nasuhnya pada Allah itu bisa selesai, betul-betul tuntas, betul-betul taubatan nasuha. Itu tujuannya keimaman. Bisa dipahami ya? Jadi bukan berarti kok taubat itu harus taubatnya pada keimaman, tidak. Keimaman sekedar menyaksikan, membantu, membimbing. Nah, dengan adanya dibantu, dibimbing ya, banyak yang tertolong. Ya kan? Tapi kalau tidak ada diistihati demikian, banyak orang yang tidak melaksanakan taubat. Pengen taubat atau kafarohnya kurang, atau banyak istighfarnya. Ya namanya orang, kenyataannya itu memang kita ini butuh bimbingan. Itu yang dilihat dalam kenyataan. Maka keimaman mengistihati adanya surat taubat, surat penyaksian taubat itu untuk membantu jamaah. Hakikinya taubat itu kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Nah, saudara sekalian, inilah cara taubat kepada Allah. Begitu berbuat salah, segera ingat pada Allah, akui dosa itu, kemudian membaca istighfar. Ya sudah, lakukan ini setiap kali berbuat salah. Tidak usah menunggu, ya, tidak selalu harus menulis surat taubat, tidak, gitu ya. Tidak harus selalu menulis surat taubat, tidak. Jadi jangan sampai seakan-akan punya pengertian taubat itu harus nulis surat taubat, tidak. Sehingga saudara tidak melakukan istighfar ketika tidak mau nulis, atau mungkin karena mau nulis kan kadang kendala malu, ya apa enggak? Ya apa enggak? Jangan sampai malu nulis surat taubat jadi kendala untuk tidak bertobat, itu salah. Jangan sampai terjadi. Lakukan tobat setiap berbuat kesalahan. Tuntunannya seperti ini. Tobat. Ingat pada Allah, apa kesalahannya itu, ingat pada Allah, baca istighfar. Langsung lakukan. Tidak harus menunggu surat tobat, atau mau nulis tobat malu akhirnya enggak tobat, malah salah. Bisa mengerti? Nah, hati-hati, setan kan justru bisa masuk di situ. Dibuat pengen ngerti salah, pengennya tobat, mau nulis surat tobat malu, akhirnya ya sudah nggak tobat saja, malah semakin salah. Jadi sebenarnya dari mana sih asal mulanya istiadat surat tobat itu? Istiadat surat tobat itu berlaku begini, ketika siswa contohnya terus ketahuan berbuat pelanggaran, sama siswa laki-laki perempuan nyepi di satu kamar, kan ketahuan melanggar kan, pengurus tahu langsung. Ya, ketika tahu ada pelanggaran, ya kewajiban pengurus ngurus. Nah, waktu diurus itu disuruh ngaku, betul? Maka diurus, harus tertulis apa pelanggaranmu, itu disaksikan oleh pengurus. Nah itu sebenarnya surat taubat itu demikian tuh. Ya, ada orang berbuat kesalahan, ketahuan, nah diurus, disuruh tulis surat taubat. Ya sudah gitu. Nah, tapi kalau berbuat kesalahan sendiri-sendiri, tidak ada yang tahu. Nah, ini kalau memang
bisa melakukan taubat sendiri sesuai dengan ketentuan ini, ya lakukan, harus lakukan. Tapi kadang ada orang yang ya dosanya besar, lalu dia tidak mampu mengatasi rasa resah di hatinya, sebab kadung hatinya banyak titik hitam, sehingga serba ada susah. Nah, dia bisa langsung melakukan pengakuan secara sukarela, minta disaksikan oleh keimaman, nanti akan dibantu oleh keimaman proses tobatnya. Bisa begitu. Tapi kalau dia mampu melakukan sendiri, lakukan sendiri tidak apa-apa. Dan justru harus dilakukan sendiri. Karena taubat ini bisa dilakukan kapan saja, setiap bersalah, dan sesegera mungkin setiap bersalah segera taubat, baca istighfar. Ingat pada Allah, baca istighfar. Kalau sampai nanti menyesal dan kafarah, ya sudah, dosanya diampuni. Bisa dilakukan oleh tiap-tiap orang, dilakukan sendiri setiap selesai berbuat kesalahan. Tidak harus disaksikan, tidak harus menulis surat taubat setiap bersalah, tidak. Itu salah pengertian yang demikian, malah memberatkan jadinya. Dan bisa menyebabkan orang tidak bisa bertaubat. Nah, tapi jadi supaya ngerti, jangan sampai salah paham. Nah, surat taubat itu memang diistiadat oleh keimaman apa ya, untuk membantu. Tadi kalau jamaah yang saya sukarela ingin disaksikan, ya dibantu. Atau keimaman sebagai pengurus menjumpai ada jamaah yang berbuat pelanggaran. Nah, kalau konangan namanya, konangan itu harus nulis surat taubat. Karena kan pengurus harus ngurus kewajibannya. Ketika pengurus tahu pelanggaran harus ngurus. Kalau nggak tahu ya nggak harus ngurus. Nggak boleh ngurusi pelanggaran orang yang pengurus nggak tahu. Kita nggak boleh. Tapi kalau dikodar tahu ya harus ngurus. Ya, itu nulis surat taubat. Itu pengertian surat taubat itu. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ